Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi sama aku Nabila Anindya, presenter Mugaru. Kalian tahu gak sih aku ada di mana? Yap, bener banget. Aku lagi ada di studionya Mugaru TV. Satu hal yang harus kalian tahu, SMP yang ada studio TV-nya itu hanya di Mugaru. Bukan hanya itu aja guys, presenternya juga hebat-hebat. Lengkap banget kan? Ada studionya, ada juga presenternya. Dan itu hanya di Mugaru. Trust me. Jadi buat kalian yang mau jadi presenter, mau jadi artis, wajib banget masuk ke Mugaru. Jangan salah pilih ya guys, karena kalau salah pilih akan mengubur cita-citamu. Satset, wat daftar ke Mugaru. Ingat, sekolah mahal itu banyak, tapi yang bisa mencetak artis itu hanya Mugaru. Artis apa, Bel? Artis yang menginspirasi, bukan yang memberikan contoh kemaksiatan. Keren dong. Ya jelas, Mugaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian, dirapikan duduknya yang belum rapi, dirapikan topinya yang belum menghadap ke depan. Tidak perlu takut rambutnya ketutup, ya, topinya menghadap ke depan. Jangan sampai tidak rapi topinya karena berat sama rambutnya. Nah, dirapikan dulu. Baik anak-anak sekalian, untuk mengawali pagi kita pada hari ini, sabahul khair, sabahul khair, sabahul khair ilal lughatil arabiyyah. Maknahu, sabah itu maknanya pagi atau subuh. Ada sholat subuh. Yang namanya sholat subuh itu di pagi hari. Kalau ada orang sore-sore sholat subuh, ya berarti salah sholatnya. Karena yang namanya subuh itu di pagi hari, di awal pagi. Sabahul khair. Nggak, saya ini mau menerjemahkan. Khair itu maknanya kebaikan. Yang belum fokus dulu. Khair itu maknanya kebaikan. Jadi ketika ada orang tanya sabahul khair, artinya dia mendoakan semoga pagi kita ini penuh dengan kebaikan. Apa kebaikan pagi contohnya? Kebaikan pagi contohnya apa? Bisa sholat subuh. 2, zikir. 3, bantu orang tua. 4, membersihkan kamar. 5, mandi. 6, baca Quran. 7, Raffi, kebaikan subuh contohnya apa, Fi? Apa? Apa? Yang keras? Mengaji. Aben sudah di lapangan. Apa contoh kebaikan subuh, Ben? Ngaji, sama. Jadi kalau saya tanya kebaikan subuh, seluruh siswa menjawab dengan jawaban yang berbeda. Kebaikan subuh itu tidak akan pernah habis. Artinya apa? Kebaikan subuh itu jumlahnya sangat banyak. Kalian bisa bangun tidur, itu kebaikan subuh enggak? Iya. Bisa nafas? Bisa melihat? Bisa kentut? Kebaikan. Maka ketika sabahul khair, ada orang mendoakan semoga subuh itu penuh dengan kebaikan, maka jawabannya sabahun nur, maknanya semoga
Darius, Rafael, sama satunya yang bicara bertiga itu, coba ke depan. Oh ya, Azwan, segera ke depan, jangan membuang waktu. 5, 4, segera, agak lari. 3, ya silakan di sini. Ya duduk sini. Anak-anak sekalian, apel seperti ini adalah salah satu cara untuk melatih kekuatan akhlak pada aspek peduli dan santun. Peduli itu maknanya mendengarkan, santun bersikap yang baik. Jangan ada yang ngobrol sendiri ya. Baik kelas 7, 8 dan 9. Jadi ketika ada orang mendoakan sobahul khair, semoga harimu penuh dengan kebaikan, maka jawabannya sobahun nur, semoga harimu penuh dengan an-nur. Apa artinya an-nur? Cahaya. Cahaya itu maknanya hidayah, bukan hidayatul ummah guru kita. Hidayah itu artinya pertolongan Allah, karena tidak semua orang yang bisa nafas itu mendapatkan pertolongan. Orang kafir bisa nafas? Bisa. Apakah dapat pertolongan nanti di akhirat? Tidak. Orang yang bisa kentut, apa pasti dapat pertolongan? Belum tentu. Maka yang memastikan dapat pertolongan itu ketika mendapatkan hidayah. Maka anak-anak sekalian, mari kita awali apel kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surah nomor 82. Surah apa? Al-Infitar. 82. Baik anak-anak, kita awali dengan suratul Fatihah, kemudian nanti masuk kepada surah Al-Infitar. Saya panggil satu anak untuk memimpin di depan. Silakan. Saya tidak menunjuk tetapi menawarkan diri, ya ini baik. Silakan duduk sini nak. Dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak
kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Infitar surah nomor berapa? Jumlah ayatnya ada berapa? 19. Baik anak-anak sekalian, sekarang Alkitabnya ditutup ya. Alkitab itu Al-Qur'an ya. Bukan Alkitab selain Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an itu juga bermakna Alkitab, berasal dari kata kataba, artinya tulisan. Kenapa disebut tulisan? Karena Al-Qur'an itu ketika dibuka berisi tulisan. Kemudian kata kerjanya kataba yaktubu, artinya menulis. Tempatnya maknanya maktabun, yaitu meja. Sehingga meja itu tempat untuk menulis atau menempatkan buku. Tidak boleh meja itu digunakan untuk duduk. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang adab mencari ilmu, adab mencari guru, dan adab mencari teman. Setelah beberapa penjelasan, saya akan cek beberapa nama. Jadi diperhatikan. Memilih ilmu, guru, teman, dan ketabahan di dalam berilmu. Jadi anak-anak sekalian, untuk berilmu itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, butuh kesungguh-sungguhan. Itu kemudian Allah akan karuniakan ilmu. Maka di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, adab di dalam menuntut ilmu, ada kaidah wayan bagi li talibil ilmi an yahtara min kulli ilmin hasanah. Maka bagi penuntut ilmu atau pelajar atau siswa, dalam masalah memilih ilmu, hendaklah dia memilih ilmu yang baik dan dibutuhkan di dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, ilmu itu banyak, tetapi pilihlah ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat di dalam kehidupan kalian, sehingga ilmu itu nanti menjadikan hidup kamu itu semakin mudah. Menuntutnya susah, tetapi setelah mendapatkan ilmu, hidup kita menjadi mudah. Maka pilihlah ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat. Apa itu? Banyak sekali di sekitar kalian. Ada yang ilmu tentang kebugaran, dia berlatih menggunakan fasilitas paskib. Ada yang tapak suci, ada yang kepanduan,
Ada ilmu untuk mendekatkan interaksinya dengan Al-Quran, ada ilmu tahsin, tahfidz, qiraah. Ada yang bisa qiraah di sini? Jangan nunjuk temannya. Ada? Qori di sini? Nah, belum. Jadi anak-anak, pilihlah ilmu yang baik dan bermanfaat. Apakah ada ilmu yang tidak baik? Banyak. Ada orang bisa mencuri berpuluh-puluh kali tidak pernah ketahuan. Butuh ilmu enggak itu? Butuh. Masuk rumah tanpa merusak kunci pintu. Ada? Ada. Butuh ilmu itu? Butuh. Ada orang yang profesinya menipu. Apakah itu butuh ilmu? Butuh. Merampok, ada ilmunya? Ada yang belajar di sini? Apakah itu butuh ilmu? Butuh. Maka anak-anak, carilah ilmu-ilmu yang baik buat tubuh kalian dan itu bermanfaat. Tetapi ketika ilmu itu tidak bermanfaat buat kalian, tinggalkan. Karena tidak semua orang itu memiliki kebutuhan ilmu yang sama. Orang yang di pegunungan dengan orang yang di pinggir pantai, tentu ilmu yang dibutuhkan berbeda. Orang yang ada di desa dengan orang yang ada di kota, tentu ilmu yang dibutuhkan berbeda. Maka pilihlah ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat. Ilmu yang sekarang kamu pelajari, kamu pikir-pikir, apakah itu baik dan bermanfaat? Kalau tidak, secara perlahan tinggalkan. Karena hidup kita itu sangat terbatas. Tidak mungkin semuanya akan kita lakukan. Karena biasanya yang namanya manusia itu ingin semuanya. Ketika melihat film action, pengennya jadi pahlawan yang satu orang bisa mengalahkan semua musuh. Ketika dia lihat film pelaut, dia tiba-tiba ingin menjadi pelaut. Ketika lihat film tentang balapan, dia tiba-tiba ingin menjadi pembalap. Ketika dia lihat pertandingan Piala Dunia, tiba-tiba dia ingin menjadi pemain bola. Semuanya diingini. Padahal waktunya sangat terbatas. Sehingga anak-anak sekalian, pentingnya nilai luhur yang pertama Mugaru. Apa itu yang pertama? Visi pribadi yang jelas. Kalian pikirkan kira-kira apa yang benar-benar kalian inginkan di masa depan, itu yang kalian seriusi. Ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk itu kalian kejar. Karena usia kita sangat terbatas. Ada di sini yang namanya Agung, ada Agung? Ada gak yang namanya Agung? Tidak ada. Ayo jangan ikut-ikut manggil. Ada yang di sini namanya Torik, ada Torik? Ada Torik? Nah. Torik itu maknanya apa? Torik maknanya jalan. Torik Ahmad Yani, Torik Kolonel Sugiono, Torik Jenderal Sudirman, ya. Torik itu artinya jalan. Maka Torik ini nanti
akan menjadi jalan kesuksesan banyak orang. Ya, tepuk tangan untuk Thorik. Itu doa orang tuanya, Thorik. Tapi jangan sampai kamu tidur di tengah jalan karena namamu Thorik. Ya. Thorik, kira-kira usiamu berapa tahun? Usia di dunia nanti sampai berapa tahun? Tahu enggak? Kalau misalkan Thorik, kamu hidupnya sampai 30 tahun, mau enggak kira-kira? Mau? Mau? Enggak mau. Kemudian saya panggil lagi. Ada Galileo. Mana Galileo? Galileo, kalau saya bilang, Galileo, kamu hidupnya sampai usia 40 tahun saja, nambah 10 tahun dari Thorik, mau? Enggak mau. Oh. Saya panggil lagi. Ada yang namanya Karina di sini ada? Mana? Karina, kalau saya bilang kamu hidup di dunia sampai usia 50 tahun saja, tambah 10 lagi dari Galileo, mau? Setelah usia 50 meninggal, mau? Enggak mau. Padahal lebih banyak dari Thorik 20 tahun. Thorik siap-siap ya, usianya 30 tahun. Mau Thorik? 30 tahun mau? Ya. Saya panggil satu lagi. Wildan, ada Wildan. Wildan, kalau usiamu dipatok hanya sampai 60 tahun, mau Wil? 60 tahun meninggal, mau? Mau Wildan? Mau? Baik ya. Ya, Wildan siap meninggal usia 60 tahun. Lama enggak 60 tahun itu? Lama. Tetapi ada orang usia 60 tahun masih suka goes, suka jogging. Ada? Banyak. Artinya apa? Usia berapapun kita merasa hidup di dunia ini masih sebentar, karena memang sifat hidup di dunia itu sangat singkat. Ayo, sebelah selatan. Sehingga kaidah yang pertama, anak-anak sekalian, wayam bagi li talibil ilmi ayyahtara min kulli ilmin ahsan. Setiap penuntut ilmu carilah ilmu yang bermanfaat. Satu, mencari ilmu yang bermanfaat dan baik untuk dirinya. Yang kedua, wa ma yahtaju ilaihi min amri dinihi fil hal. Yang kebaikan itu adalah untuk ukuran kehidupan agamanya pada waktu itu. Sehingga ukuran baik itu bukan ukuran pribadi, tetapi ukuran baik itu adalah ukuran agama. Di dalam agama kita itu ada berapa rukun Islam? Berapa rukun Islam? 1 syahadat, 2 salat, 3 apa? Zakat, 4 puasa, 5 berhaji. Bukan naik haji, karena Pak Haji tidak mau kalau dinaiki. Berhaji. Saya panggil kelas 9A. Coba yang 9A ngacung. Yang 9A ngacung. Tinggi, 9A ngacung. 9A. Kelas 9A. Ya, 9A coba ngacung. Saya pengen hitung. 9A.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 9A yang belum ngacung? Siapa? Panggil, namanya siapa 9A? Namanya siapa? Yoga. Oh bukan, yang di sini. Yang belum ngacung ada? Siapa aja sih? 11. Baik. 9A coba ngacung lagi. Nanda. 1. Rukun Islam 1 apa? Syahadat 2, sholat 3, zakat 4, puasa 5, haji. Ya kalau sudah hafal ada peluang untuk mengerjakan. Kalau belum hafal peluang mengerjakannya lebih sedikit. Kelas 9A sudah 8B. Ngacung 8B. Yang tidak ngacung langsung saya tunjuk. 8B. 8B. Sekarang tanggal berapa? 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8B. Sebutkan rukun Islam. Bukan depannya. Depannya ya. 1. Tidak hafal. Ayo sini nanti saya cari di sana. Detak. Ya panggilannya detak ya di situ. Detak apa? Detak panggilannya. Detak. Baik. Detak 1. Syahadat 2. Sholat 3. Zakat 4. 5. Haji. Yang sudah kamu kerjakan apa? Sholat. Syahadat sudah belum? Syahadat 2. Puasa terus. Yang sudah dikerjakan? Sholat. Haji belum? Zakat? Sudah, tinggal haji. Pengen usia berapa naik haji? Pengen usia berapa? Usia 100 tahun? Usia berapa pengennya? Secepatnya sebut angkanya. Pengen usia berapa? 20, 30, 40, 50? 20. Alhamdulillah. Usia 20 itu berarti kelas berapa nanti? SMA. Ya, semoga bisa berangkat haji. Kelas 9A, 8B, 7C. 7C. 7C dan pengen jawab. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Haji. Mana yang kamu kerjakan 5-5-nya? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji sudah? Pengen usia berapa haji? 30. Amin ya, semoga dikabulkan oleh Allah. Itu rukun Islam. Anak-anak sekalian, ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat. Jangan ngomong sendiri. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat. Apa bedanya? Beda makna. Apa bedanya? Iya, apa artinya yang beda? Baik. Kalau sholat ada syaratnya? Ada rukunnya? Kalau wudhu itu syarat apa rukun? Syarat. Kalau membaca Al-Fatihah syarat apa rukun? Rukun. Kalau menutup aurat syarat apa rukun? Syarat. Ruku' dan i'tidal rukun. Menghadap kiblat, mengucapkan salam. Sekarang apa bedanya syarat dengan rukun? Itu sudah betul semua jawabannya. Apa bedanya? Yang perempuan, apa bedanya syarat sama rukun? Beda huruf. Ya. Kalau artinya apa yang membedakan? Siapa jawab tadi?
Kalau syarat Syarat itu kewajiban yang harus dilakukan. Rukun itu kayak hal sunnah tapi apa baik kalau dilakukan. syarat itu sesuatu yang harus dilakukan. Kalau rukun sunnah. Sunnah tapi kayak sunnah tapi baik untuk dilakukan. Baik untuk dilakukan. Tadi baca Al-Fatihah syarat apa rukun? Boleh tidak sholat tanpa Al-Fatihah? Tidak boleh, berarti juga wajib. Dengarkan perbedaan syarat sama rukun. Saya bacakan sekali, nanti yang saya tunjuk harus bisa mengulangi. Syarat yang wajib dikerjakan di luar ibadah. Rukun yang wajib dikerjakan di dalam ibadah. Kalau sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri salam. Berarti yang harus dikerjakan sebelum sholat itu namanya syarat. Kalau di dalam sholat namanya rukun. Yang 5 tadi itu syarat apa rukun? Syahadat, sholat. Syarat apa rukun? Berarti berada di luar apa di dalam? Di dalam. Sehingga rukun itu wajib dikerjakan ketika orang sudah masuk Islam. Kalau belum masuk Islam maka harus masuk dulu dengan mengucapkan syahadat. Jadi 5 itu harus dikerjakan anak-anak. Syahadat harus. Ada yang belum bersyahadat di sini? Aben, sudah syahadat? Sudah. Jibril, mana Jibril? Sudah syahadat? Oh, Jibril ada 2. Coba dua-duanya sini. Jibril 9 dan Jibril 8. Coba maju ke depan. Jibril, ya sama-sama gantengnya. Ya, Jibril sama Jibril. Ini adalah manusia-manusia yang usianya panjang. Karena mau dicabut malaikat Ijroil, ada Jibril. Jadi malaikat, panglimanya malaikat itu adalah malaikat Jibril. Itu panglimanya, ketuanya. Sehingga wahyu itu yang menyampaikan adalah malaikat Jibril. Coba rukun Islam ada 5. 1 Syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Sudah bersyahadat? Sudah. Gimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya ya, bersyahadat itu artinya apa? Bersaksi. Maka bersaksi itu harus faham apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad utusan Allah. Jadi ya, tepuk tangan dulu buat dua teman kalian. Syahadat itu pakai shin. Asyhadu artinya saya bersaksi. Jangan hanya hilang asyhadu. Kalau asyhadu itu artinya singa. Sehingga kalau ada teman kalian namanya Asad, itu artinya singa. Asyhadu bukan asyhadu. Yang kedua, anak-anak sekalian, tadi yang disebutkan Jibril kembar ini, itu syarat apa rukun? Rukun.
Sehingga yang namanya rukun, ayo, yang namanya rukun harus dikerjakan ketika sudah masuk Islam. Jibril dua-duanya sudah syahadat, berarti sudah masuk Islam. Orang kalau sudah masuk Islam berarti satu tiket, satu langkah kakinya sudah bisa masuk surga, syaratnya Islam. Yang kedua nanti amal solihnya. Apa itu? Sholat, zakat, puasa, haji. Sehingga sholat tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh alasan apapun ditinggalkan sholatnya, karena itu rukun ketika kalian sudah masuk Islam. Yang kedua, puasa. Puasa apa yang wajib dikerjakan? Puasa Ramadan. Siapa kemarin yang puasanya lengkap 1 bulan? Lengkap. Yang lengkap Wildan, maju ke depan. Ya Wildan. Ya, kamu kan tidak ngacung berarti tidak lengkap. Sini maju ke depan. Jibril, makasih ya. Ya, silakan duduk. Ini namanya siapa? Topinya dipakai dulu, bisa. Nama? Wildan. Wildan. Kelas? 9A. Cita-cita? Kaya. Apa? Kaya, Pak. Apa itu? Kaya, Pak. Tidak paham saya. Apa itu? Pokoknya bisa kerja, Pak. Oh, bisa kerja. Pokoknya kerja apapun yang penting baik dan bermanfaat gitu ya. Nah, siap. Wildan, coba sebutkan 6 rukun iman. Kalau rukun Islam aja. 1. Gak ingat, Pak. 1. Gak ingat, Pak. Rukun Islam aja, Pak. 1. Lupa, Pak. Rukun iman ada? 1. Iman kepada Allah. Apa 1? Iman kepada Allah. Yang lain diam. 2. Iman kepada Rasul. Malaikat. Sebelum Rasul kepada Malaikat. malaikat. Contoh malaikat yang namanya sama dengan temanmu siapa? Jibril. Jibril. Yang ketiga, Iman kepada malaikat. Apa? 3. Iman kepada 3 iman kepada kitab. kitab. 3 Iman kepada kitab. iman kepada kitab. 4 Iman kepada Rasul. iman kepada Rasul. 5 Iman kepada apa? Hari akhir. hari akhir. Ya, hari yang paling akhir yaitu hari kiamat. Yang terakhir, Iman kepada apa? Lupa, Pak. Iman kepada siapa? Qada dan qadar. Siapa? Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Baik, yang lain diam semuanya. Wildan mau menyebutkan rukun iman 1 sampai dengan 6. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Iya, tepuk tangan untuk temanmu. Baik, terima kasih. Selamat duduk lagi. Jadi anak-anak sekalian, jangan sampai lupa, yaitu passwordnya. Itu password untuk masuk surga. Pertama, Muslim. Orang yang tidak Muslim tidak akan pernah masuk surga karena passwordnya tidak dapat. Baru setelah Muslim dia melakukan amal
sholih, yaitu amal kebaikan. Wa yuqaddimu ilmat tauhidi wa ya'rifullahu ta'ala bid-dalil. Jadi tadi pada ketentuan yang pertama, carilah ilmu yang baik dan bermanfaat dalam hal agama. Jadi kalau menurut agama itu baik, maka itu kerjakan. Tapi kalau menurut agama itu jelek, tinggalkan. Maka yang baik yang pertama menurut agama itu, anak-anak sekalian, wa yuqaddimu ilmat tauhidi wa ya'rifullahu ta'ala bid-dalil. Ilmu yang baik menurut agama, dan ini baik untuk kita selama hidup di dunia, adalah ilmu tentang tauhid, yaitu mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Jangan sampai kemudian kita ini lupa dengan yang menciptakan kita. Tadi Wildan menyebutkan rukun iman yang keenam. Apa tadi Wildan? Iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah segala bentuk yang ditakdirkan oleh Allah. Itu percaya dan yakin. Ketika kalian mendapati kalian ujiannya gagal, kalian kemudian percaya kepada qada dan qadar. Sudah berusaha sekuat tenaga, ternyata gagal, dikembalikan kepada Allah. Ketika ada kerabat meninggal padahal sudah diobati luar biasa, dikembalikan kepada Allah, percaya kepada takdirnya Allah. Maka anak-anak sekalian, kalau ada orang bertanya, kalau semuanya sudah ditakdirkan sama Allah, untuk apa saya belajar? Untuk apa saya berusaha? Untuk apa saya ibadah kalau memang semuanya ditakdirkan oleh Allah? Maka anak-anak sekalian, takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang bersuara, shh. Manusia itu ketika 120 hari di dalam perut ibunya, itu sudah ditulis dia usianya sampai berapa tahun, sudah ditulis. Dia rizkinya seperti apa, berapa banyaknya, sudah ditulis. Dia kapan bahagianya, kapan susahnya, sudah ditulis. Dia lahir laki-laki atau perempuan, sudah ditulis. Maka semuanya sudah ditulis. Sehingga ikhtiar itu anak-anak sekalian bukan untuk banyak-banyakan nikmat, banyak-banyakan rizki, karena rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi yang kita lakukan itu adalah berikhtiar untuk ibadah, yang itu yang dinilai oleh Allah. Sehingga satu orang hartanya banyak, satu orang hartanya sedikit, itu bukan ukuran mulia atau apa lawannya mulia? Hina. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka siapa yang ikhtiarnya paling baik, itu yang dinilai oleh Allah. Sehingga anak-anak sekalian, mari kita mengenal Allah dengan cara kita mengenal ciptaan-ciptaan Allah, termasuk apa yang di dalam tubuh kita. Mata kita bisa melihat, itu adalah ciptaan Allah. Mulut kita bisa berbicara, itu ciptaan Allah. Kaki kita bisa berjalan, itu ciptaan Allah. Maka berterima kasihlah kepada Allah yang setiap saat mencukupi kebutuhan hidup kalian, memberikan kita nikmat kesehatan,
sehingga ketika kalian beribadah, baik ibadah ketika di masjid, itu ditata yang baik karena kita dalam rangka untuk berterima kasih kepada Allah. Baik anak-anak sekalian, mari apel ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.